upaya kita untuk bisa meningkatkan kualitas kreativitas dunia periklanan. Dan kita selalu menggunakan, setiap tahun kita melakukan perbaikan-perbaikan. Tahun ini juga nanti akan dijelaskan secara detail perbaikan-perbaikan dan peningkatan kualitas yang kita lakukan. Jadi besar harapan teman-teman di sini bisa mempersiapkan karya-karya terbaiknya untuk entry di Citra Pariwara tahun ini. Karena sejujurnya evaluasi kami semua adalah karya-karya Indonesia beberapa tahun terakhir ini mungkin kurang bergaung di ajang internasional. Jadi harapannya kali ini di tahun ini akan banyak karya-karya ingenious yang juga contagious yang bisa sesudah dari Citra Pariwara berkompetisi di ajang-ajang internasional. Dan dengan kualitas juri yang bisa dibilang world class, Citra Pariwara ini memang adalah ajang yang paling affordable buat teman-teman pelaku industri periklanan Indonesia untuk bisa uji kemampuan, uji nyali, uji jimat, supaya karya-karyanya bisa kita uji kualitasnya dengan juri-juri internasional. Mungkin itu saja singkat dari saya. Terima kasih juga untuk seluruh panitia yang sudah terlibat dan terutama untuk seluruh peserta. Semoga the best works bisa kita dapatkan di Citra Pariwara tahun ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Elwin. Sekarang kita perlu dengerin penjelasan apa sih tema Citra Pariwara ke-36 yang akan dijelaskan langsung oleh Ketua Citra Pariwara, Bapak Reza Fitriano. Silakan Pak Reza. Oke, thank you Vita. Selamat siang teman-teman semua. Selamat datang di sosialisasi Citra Pariwara yang ke-36. Tahun ini merupakan sosialisasi yang kelima buat saya pribadi dan teman-teman di kepanitiaan. Seperti yang tadi Bapak Elwin sampaikan, hopefully semakin kesini semakin banyak improvement yang kita bisa tawarkan untuk para peserta Citra Pariwara ke-36 gitu ya. Nah, sebelum aku bercerita tentang apa tema kita tahun ini, aku akan share sedikit tentang susunan panitia yang ada di tahun ini. Sebenarnya hampir 80% muka lama, hanya mungkin beberapa jabatan kita berganti posisi secara orang dan fungsi gitu ya. Pelindungnya ada Bapak Janu, kemudian penanggung jawab ada Pak Elwin. Steering committee-nya masih sama-sama seperti yang tahun lalu, cuma tahun ini kita ada Sesek yang tahun lalu menjadi wakil saya di kepanitiaan. Sesek boleh dada-dada, Sesek. Itu dia orang itu. Kemudian di panitia sendiri ada aku sebagai ketua, kemudian ada Devi Atamimi, boleh dada-dada Devi, termasuk juga Om Amir sebagai wakil ketua Citra Pariwara. Di bendahara ada Mbak Trisna, kemudian ada Rindi. Di tim penjurian masih dikoordinatorin oleh Lilot sebelah saya. Kemudian yang baru mungkin tahun lalu masih menjadi anggota, sekarang udah jadi part dari koordinator, yaitu Devri, menggantikan role Japret, boleh dada-dada. Kemudian ada Lorenzo, Intan Syam, ini yang baru, dan yang baru juga ada Devina. Kemudian untuk koordinator daun muda dan biji ada Diki Satya, teman lama saya yang udah sangat mumpuni dan ngerti tentang industri gitu ya, apalagi menghandle daun muda dan biji gitu ya. Kemudian pendukungnya ada Opira Amanda, ini baru, kemudian ada Safira. Pendukung pendaftaran ada teman-teman dari sekretariat, ada Ramadoni, kemudian Sony, Erdiansyah, dan Ayudit. Untuk komunikasi ada Satria, kemudian ada Marsha, Jody, serta Rifki. Koordinator acara ada Niken Angga dan SD atau Sylvia Desianti. Pendukung seminar ada Ninis, ada Adit, dan ada Grace. Untuk hospitality dan volunteer ada Rahman Diki atau Diki Dahdir yang kita biasa panggil. Dan disupport oleh Siti Rahma. Kemudian pendanaan dan sponsorship ada Saida, Ella, serta ini yang baru Francisco. Sedangkan untuk sistem dan teknologi kita ada Dika. Kemudian supportnya ada tim Pentasi, sedangkan dari sekretariat ada Alvita yang baru saja kita dengerin sebagai MC, kemudian ada Helda. Koordinator pelaksana lapangan di-lead langsung oleh Toto dan teman-teman dari Circle. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, berbicara tentang apa sih tema tahun ini gitu ya. Tadi Pak Elwin sudah sempat menyinggung sedikit gitu, ingenious and contagious. Kenapa kita come up dengan
tema seperti ini. Background-nya sebenarnya sederhana. Jadi kita berangkat dari apa yang terjadi tahun lalu. Waktu tahun lalu tuh ada record breaking when it comes to daun muda dan biji. Kurang lebih angkanya sekitar 289 entry. Dan secara entry in total juga tahun lalu juga paling banyak sepanjang sejarah, ada sekitar 2.100 in total gitu. Nah, waktu kita menyadari bahwasanya minat orang terhadap industri kreatif dan award show itu semakin tinggi, kita akhirnya membawa ini ke ajang internasional. Nah, unfortunately, tahun lalu itu hasilnya kurang seperti apa yang kita harapkan gitu ya. Jadi para pemenang daun muda waktu kita kirim ke AdFest, ternyata mereka juga belum bisa berbicara banyak, walaupun mewakili Indonesia. Begitu juga kita ngerasa ini harusnya menjadi satu isu untuk si industri kita sendiri gitu. Dan berangkat dari sinilah akhirnya aku, Devi dan Amir gitu sepakat kalau mungkin tema CP tahun ini harusnya kita kembali mencoba melihat kembali apa yang terjadi di industri, which is sebenarnya adalah bagaimana caranya membuat regenerasi yang baik. Karena waktu kita di sana, waktu kita sama-sama ke AdFest, kita belajar banyak dari negara lain, bahwasanya negara lain itu the way mereka nurture, the way mereka ngajarin generasi berikutnya ternyata itu melibatkan banyak orang dari mulai yang paling atas sampai yang generasi second layer-nya, kurang lebih seperti itu. Nah, brief ini juga yang akhirnya kita coba sampaikan ke teman-teman di Densu Kreatif, karena untuk materi komunikasi CP tahun ini, kita menunjuk Agency of the Year tahun lalu, which is Densu Kreatif, dan akhirnya Densu Kreatif come up dengan satu karakter yang menurut kita tuh bisa mewakili dan bisa menjabarkan kurang lebih seperti apa sih spirit ingenious and contagious. Yes, as you can see on the screen, so basically kita come up dengan karakter gajah. Kenapa gajah? Kenapa gajah? Karena gajah itu sederhananya is a strong example tentang cara mereka berkoneksi secara sosial, cara mereka behave, cara mereka bekerja sama, bahkan cara mereka menurture generasinya turun-temurun. Mereka punya kompleks social dynamics, tapi the way mereka nurture itu menentukan jalan hidup mereka untuk bertahan dan akhirnya menjaga generasi tetap utuh gitu ya. Nah, berangkat dari sini sebenarnya kita juga bisa lihat lagi karakter apa sih yang bisa kita dapetin dari si gajah ini. Seperti aku sampaikan sebelumnya, mereka itu multi-generational bonds, kemudian cooperative behavior, mereka juga punya very strong emotional bonding, dan yang paling penting adalah gajah ini selalu dari angkatan yang paling tua, selalu nurture sampai angkatan yang paling kecil, dan mereka selalu berbentuk kerumunan gitu kan. Nah, dengan spirit dan asosiasi gajah ini hopefully bisa kita bawa dalam tema Citra Pariwara tahun ini. Enggak cuma masalah resources-nya yang harus kita regenerasi, tapi sampai dengan nanti output-nya hopefully kita bisa merasakan hasil dari regenerasi itu sendiri. Nah, dari sini kita coba translate menjadi layout-nya. Kurang lebih ini adalah KV yang nanti akan kalian atau teman-teman lihat selama acara. Ada visual gajah. Kita punya 3 visual. Yang pertama ini rounded, kemudian yang kedua itu adalah segitiga, dan yang terakhir itu adalah boxes atau persegi, kotak. Nah, Republic-nya kita bilangnya adalah the rise of the next creative hub. So fully by having this kind of spirit, semua orang punya tanggung jawab yang sama untuk memajukan industri, dan satu lagi yang paling penting adalah bagaimana industri ini bisa maju, dan mungkin inisiatif dari para seniornya itu membantu dan menjaga para second generasinya untuk memajukan industrinya itu sendiri. Kurang lebih cerita tentang tema seperti itu. Dalam spirit sosialisasi mungkin aku ingin menyampaikan saya lagi, seperti yang sudah terjadi di tahun-tahun sebelumnya, tolong gunakan medium ini untuk banyak bertanya, karena biasanya itu justru kesalahan terjadi di saat waktu awal entry, gitu ya. Waktu pertama kali kalian masukin submission, kemudian kalian lupa tentang do's and don'ts dan segala macam gitu. Nah, mumpung semua ada di sini, silakan kalian tanya sepuas-puasnya, kurang lebih itu ya. Terakhir dari saya, semoga karya-karya yang terbaik bisa membawa nama baik juga untuk bangsa ini. Terima kasih, sampai ketemu.
Terima kasih Pak Reza yang sudah menyampaikan dan menjelaskan mengenai tema Citra Pariwara ke-36 tahun ini, yaitu Ingenious and Contagious. Nah, buat kalian yang dari kemarin penasaran banget dengan kategori entry, tanggal pendaftaran, etika pariwara, dan lain sebagainya, sebentar lagi semuanya bakalan dibahas di sini. Yang pertama akan ada Kak Lilot, Kak Devri, dan Kak Diksat yang akan jelasin semua hal yang terkait dengan pendaftaran dan penjurian di CP36. Lalu yang kedua, yang nggak kalah penting dan sangat-sangat perlu banget untuk disimak, yaitu penjelasan etika pariwara Indonesia oleh Bapak Susilo Dwi Hatmanto, selaku Ketua Badan Pengawas Periklanan P3I. Yang berikutnya, nanti akan ada demo sistem pendaftaran oleh Kak Doni dan tim. Dan yang terakhir, kalau masih penasaran juga nih, akan ada sesi tanya-jawab dengan semua narasumber kita hari ini. Bagi kalian yang punya pertanyaan juga bisa ditulis dulu di kolom chat dan akan dijawab pada sesi tanya-jawab nanti ya. Oke, without further ado, silakan Kak Lilot dan tim. Thank you, Alvita. Oke, selamat siang semuanya. Kita mulai aja. Aku mulai dulu dengan tanggal-tanggal penting untuk Citra Pariwara 36. Yang pertama, masa tayang materi yang boleh dimasukkan ke dalam Citra Pariwara adalah 1 November 2022 hingga 31 Oktober 2023. Registration periodnya terbagi jadi 2. Yang pertama adalah early bird. Kita akan mulai tanggal 11 September dan berakhir di tanggal 6 Oktober. Untuk normal period, mulai dari 7 Oktober hingga 3 November. Untuk daun muda dan biji akan dimulai tanggal 2 Oktober hingga 16 Oktober. Pameran karya peserta online akan dimulai di tanggal 27 November. Tahun ini kita ada juga masterclass, ini sistemnya offline, yang akan dilaksanakan 3 hari di tanggal 23, 28, dan 29 November. Di mana open registration dari 23 Oktober hingga 22 November. Finalist announcement dari semua entry yang akan masuk akan dilakukan melalui website tanggal 2 Desember. Seminar Citra Pariwara akan diadakan lagi di Bali, which is di tanggal 7 dan 8 Desember. Malam Anugerah juga dilakukan di tanggal 7 dan 8 Desember. Ini ada summary-nya, mungkin nanti bisa kalian lihat juga, nanti sosialisasi ini akan di-share juga. Apa sih yang baru di Citra Pariwara 36 kali ini? Yang pertama, tahun ini daun muda akan dibagi menjadi 2 fase. Fase pertama akan ada seleksi maksimal 30 pasang untuk kemudian join di Daun Muda School Awards. Di fase kedua akan ada seleksi maksimal 10 pasang untuk kemudian present secara offline di depan juri panel 5 di Bali. Semua judging proses kali ini akan dilaksanakan dengan 2 tipe, online dan offline. Dan mulai tahun ini pemenang Piala Emas tidak secara otomatis akan menjadi Grand Prix. Venue untuk tahun ini tetap akan dilakukan di Sofitel di Nusa Dua. Oke, BGDM bisa saya berikan kepada Kak Disa. Silakan Kak. Oke, selamat siang teman-teman, khususnya teman-teman Daun Muda dan Biji yang mendengarkan. Tahun ini aku mau menjelaskan apa saja yang rangkaiannya dari tanggal-tanggal penting. Mungkin aku kembali mengulang apa yang akan terjadi tahun ini untuk teman-teman Daun Muda, bahwa dari seleksi sejak kalian akan submit brief, setelah hasil brief kalian submit, kalian itu akan dipilih maksimal 30 pasang, yang artinya 60 orang, untuk kemudian masuk ke 3 tahapan workshop yang kita biasa lakukan di Daun Muda School Awards. Di 3 sesi itu kalian akan dimentorin kembali dengan mentor-mentor yang kita sudah siapkan.
nanti akan kita umumkan siapa saja, yang artinya juga melalui spirit yang sudah dikemukakan nama Bang Eja tadi itu, bahwa kita mau membuka lebih besar lagi kesempatan atau wawasan atau akses untuk teman-teman di lini daun muda ini untuk mendapat kesempatan ilmu sebanyak-banyaknya, wawasan atau pengalaman sebanyak-banyaknya. Baru akan kita kerucutin ke 10 pasang finalis yang akan berlaga di Bali nanti. Demikian penjelasan di daun muda. Mari kita lihat rangkaiannya itu kita mulai di tanggal 2 sampai 16 Oktober. Itu adalah registrasinya. Jadi bukan sekarang, sabar. Kemudian kita akan mendapat brief itu di tanggal 20, seperti biasa 2 kali 24 jam kalian akan submit pekerjaan kalian itu di 22 Oktober. Pukul 23:59, setelah itu Terus kami akan menjuri dan hasil dari 30 maksimal 30 besar tadi itu akan kita umumkan di tanggal 27 Oktober. Lalu sederhananya workshopnya akan terjadi 3 minggu, setiap minggu 1 kali di bulan November. Week 1, week 2, week 3 November. Setelah melalui rangkaian itu, kalian akan resubmit apa yang sudah kalian dapatin dari sesi-sesi dari mentor-mentor tersayang. Baru kita akan umumkan kembali siapa yang kemudian menjadi maksimal 10 finalis di tanggal 24 November 2023, yang kemudian dilanjutkan dengan final presentation per tanggal 7 Desember. Aku juga mau titip kesiapannya di sini. Ketika kalian sudah ada di top 10, mohon segera siap-siapin deh tuh segala kebutuhan administrasi untuk akomodasi di Bali. Thank you. Kemudian untuk yang BG atau BG Awards masih mirip. Kita registrasi di 2 sampai 16. Kemudian briefnya bersama-sama di tanggal 20, berikut submission di 22, finalisnya akan diumumkan 27 Oktober. Di 23 November adalah presentasi final kalian secara online, yang kemudian kami umumkan di 8 Desember di malam awarding night. Untuk lebih jelasnya, kami memang akan kami punya effort untuk mengunjungi kalian sebagai bentuk roadshow kami ke kampus-kampus yang sedang kami jajaki, kemungkinan di mana saja. Demikian. Kalau mau nyerempet sedikit, ini adalah beberapa judges atau juri yang berhasil kami konfirmasi dari sekian banyak. Bisa dilihat di sini. Ini masih beberapa, saya hitung tadi sekitar 55 juri akan bergabung bersama kalian untuk ngejudge karya-karya tahun ini. Kita kasih 1 menit atau 30 detik lagi kali lot supaya pada dibaca nih. Oke, kira-kira begitu sih. Berikutnya yang ngejelasin Kak Devri, silakan. Oke. Terima kasih Kak Diksat. Halo siang semuanya, kita lanjut ke penjelasan sistem agency atau craft house of the year ya sekarang. Nah, next-nya jadi ini sebagai reminder aja. Setiap satu agency atau satu PT wajib untuk menentukan jenis kategori yang diinginkan dari awal. Karena dari situ sistem submission-nya akan otomatis secara registrasi untuk perhitungan skor nanti di ujung. Nanti untuk total penilaian. Next-nya, sebagai contoh, ini ada simulasinya ya. Jadi kalau mungkin beberapa agensi yang baru join, ini ada sedikit skemanya. Jadi pertama ada participants, di situ kita akan masuk sebagai sistem yang di tengah. Nah, di situ teman-teman harus bisa segera menentukan untuk memilih creative agency, digital agency, media agency, atau craftsmanship house yang nantinya akan di-scoring sebagai agency atau craft house of the year gitu. Next-nya,
Nah, sekali lagi diingatkan, sebelumnya Kak. Sekali lagi diingatkan kalau setiap partisipan agensi hanya boleh memasukkan di satu kategori saja. Itu artinya adalah agensi atau satu PT ya, itu diperbolehkan hanya untuk satu kategori saja, tidak bisa lebih gitu. Next-nya, nah ini kira-kira contohnya kalau misalnya tadi baru penjelasan dasar, ini ada beberapa contohnya. Ketika kita lihat di sini, partisipan itu harus menentukan ketika dia mau menentukan creative agency, digital agency, media agency, atau craft house. Nah, ini adalah kategori-kategori yang akan diikutsertakan. Di creative agency ada radio, film, out of home, brand experience, integrated, dan design. Dan itu akan di-scoring untuk menjadi creative agency of the year. Total score-nya akan menjadi agency of the year. And then di bawahnya juga ada contoh-contoh digital agency of the year. Digital agency itu ada digital form, digital content, digital teknologi, dan akan ditotal menjadi digital agency of the year. Dan juga media agency itu seperti semuanya nanti teman-teman bisa lihat di buku panduan nanti untuk detailnya. Next-nya, setiap semua partisipan itu berhak untuk memasukkan materi yang sama di beberapa kategori lain, tapi tidak akan dihitung menjadi misalnya satu entry untuk satu creative agency of the year dan juga digital agency of the year. Tapi nanti kalau misalnya dilihat nanti ada contohnya kalau di bawah. Next-nya langsung ke contoh aja ya biar lebih jelas. Nah, contohnya ketika teman-teman agensinya terdaftar sebagai creative agency dan kalian memasukkan kategori di luar creative agency, contohnya adalah digital content, maka yang di bagian digital itu tidak akan dihitung. Total skornya hanya akan dihitung untuk creative agency of the year saja, jadi tidak akan diakumulasikan ke atas gitu ya. Contohnya seperti itu. Sama seperti yang lainnya juga. Contoh satu lagi kali ya. Ketika kita teman-teman mendaftarkan agensi teman-teman sebagai digital agency, tapi teman-teman submit ke media, maka itu tidak akan diakumulasikan ke atas. Jadi hanya dihitung di kategori tersebut saja. Kira-kira seperti itu. Next-nya lagi, ini udah harusnya sama secara prinsip, sama craft house juga sama. Dan kali ini kita juga akan menghitung advertiser of the year berdasarkan kategori 1 sampai 11. Ada contohnya di belakang. Next slide. Nah, jadi kalau lihat di sini, advertiser itu adalah pengiklannya ya. Jadi teman-teman kalau punya brand, nanti brand yang di entry itu yang akan dihitung. Ini adalah kategori-kategori yang akan dihitung, kecuali di bagian di bawah itu ada visual craft, brand craft, film craft, itu tidak akan dihitung menjadi advertiser of the year. Kira-kira seperti itu. Next-nya, ini ada summary-nya. Nanti mungkin teman-teman bisa lihat sendiri di buku panduan. Tapi secara guidance, itu sebagai pengingat saja ketika teman-teman mau submit agensinya ke dalam sistem, segera untuk menentukan preferred kategorinya teman-teman gitu, digital, kreatif, atau media, sehingga nanti total skornya bisa dihitung berdasarkan sistem tersebut. Kira-kira seperti itu. Next-nya lanjut ke sistem. Ya, thank you Devri. Oke, ini sebenarnya aku mau remind lagi sistem reminder dalam artian sistem pendaftaran, sistem submission, dan beberapa hal lainnya. Yang pertama adalah buat sistem registration. Biasanya tuh jangan lupa untuk sampai salah milih isinya untuk kolom PT sama commercial agency name. Ingat baik-baik ya, karena seringnya tuh udah harusnya masukin commercial agency name kalian, tapi ternyata kalian masukinnya PT. Jadinya di akhirnya tetap harus ada revisi ke pihak tim pendaftaran. Please pay attention on this one ya. Terus untuk agency yang nggak punya commercial agency name, kalian bisa langsung submit aja. Ibaratnya, misalnya contoh gitu, FCN ternyata belum masukin daftar nama agensinya di sistem gitu. Kita bisa request sebenarnya. Kemudian untuk nanti di approve sama tim pendaftaran. Aku ingatin lagi di sini, semua kesalahan yang kalian lakukan itu bukan tanggung jawab kita ya. Kalau misalnya kalian mau ada revisi, mungkin lebih pada janjian di jam kerja untuk revisi sendiri ke sini. Karena kalau misalnya ada kesalahan penamaan, dari kita nggak bisa mengubahnya untuk kalian. Untuk submission-nya, aku ingetin lagi, untuk masukin nama kliennya itu sesuai di kolom yang diminta.
Contohnya, lebih baik digunakan commercial name-nya dari klien itu. Seperti Pantene, P&G, Clear, Unilever, Gojek, Goto Group. Jadi bukan PT Unilever Indonesia gitu. Kenapa? Nanti ketika kalian lolos sampai finalis, terus nanti ada penyebutan di awarding night, biar namanya dari brand itu yang disebut instead of PT-nya. Nah, ketika submit entry, jangan lupa untuk nambahin field untuk ngisi nama tim member. Kadang karena buru-buru, jadinya lupa tuh bikin field-field untuk masukin tim member kalian. Make sure semua field itu kalian tambahin, sehingga semua tim kalian yang emang berpartisipasi dalam membuat materi itu included di situ. Kalau misalnya mau ada revisi kayak nambahin field-nya boleh nggak? Sorry to say nggak bisa, kalian harus bikin mulai yang baru lagi. Yang kemudian, approval letter dari klien hanya berlaku untuk satu entity. Contohnya, kalau misalnya kalian mendaftarkan di PTA untuk kreatif, PTB untuk digital, itu approval-nya dari klien harus untuk PTB dengan klien yang sama ya. Tidak bisa surat approval dari PTA digunakan buat digital. Oke? Untuk payment-nya, sangat-sangat diharapkan kalau misalnya satu bukti pembayaran hanya bisa dilakukan untuk satu invoice. Jangan sampai satu bukti pendaftaran terdapat 2 invoice atau lebih. Kalau misalnya hal itu terjadi, kita perlu waktu proses lama untuk ngecekin semuanya, which sebenarnya tidak ada keterangan. Makanya dari kita meminta kepada para peserta untuk mempercepat proses, satu bukti pembayaran hanya bisa untuk satu invoice aja ya. Sama, jangan lupa tanggal-tanggal yang tadi aku udah share di depan. Buat early bird kapan, buat normal period kapan, supaya kalian tuh nggak sampai lewat dari waktu itu untuk melakukan pembayaran. Perhatikan karena kadang-kadang ada agensi-agensi yang harus melakukan pembayaran di tiap tanggal berapa. Nah, itu dari kalian udah mulai bisa ngobrol sama finance kalian kali ya. Karena kalau misalnya pembayaran tidak dilakukan during that period, otomatis kalian harus memulai proses itu. Kalau misalnya di early bird ya. Terus yang terakhir adalah submitted materials. Karena semuanya exhibition akan dilakukan online, jadi kita nggak minta lagi si physical materialsnya ya. Kalau misalnya kompetisi dalam bentuk 3 dimensi, bisa dikasih detail video atau foto untuk actually bantu si juri untuk paham lah prosesnya kalian gimana. Ya, untuk ya, kalau misalnya dari panitia mengharuskan kalian untuk submit 3D materinya, itu kalian harus sudah siapin dan segera di-share ke kita ya. Perhatikan untuk file format, size, supaya nanti ketika kalian upload nggak lama banget. Gitu ya. Nah, sebelum masuk ke most common mistake, sebenarnya ketika tahun ini ada juga kita untuk harga entry, ada penyesuaian ya guys. Untuk detailnya nanti kalian bisa pelajari di buku panduan. Oke, Kak Diksat, kita bisa masuk ke most common mistakes. Oke, thank you Mbak Lilot. Sebenarnya ini kami mencoba merangkum apa yang sudah 36 tahun terjadi di area-area yang sangat krusial, yaitu di garda depan proses kita berfestival ya. Itu banyak ada di entry-nya. Next ya please.
Kebanyakan kesalahan itu sebenarnya di hal-hal yang kecil, tapi karena kesibukan akhirnya kita tidak terlalu perhatikan. Seperti di poin pertama, participants voluntarily withdraw for various reasons. Itu sering kita dapatin sebenarnya kelengkapan-kelengkapan, baik itu dokumen, baik itu endorsement atau persetujuan dari beberapa pihak itu belum terpenuhi. Jadi mohon diperhatikan sekali di buku panduan kita apa saja yang menjadi elemen yang sah untuk diikut sertakan. Lalu di poin kedua, participants have not submitted the advertising material for the competition by the specified deadline or have not paid the competition fee. Tanggal itu krusial sekali, cut off tanggal tayang juga krusial sekali. In fact, di acara sosialisasi ini hanya tentang tanggal-tanggal, pokoknya nomor-nomor gitu ya. Jadi tolong diperhatikan. Poin ketiga, the advertising material has previously been entered in Citra Pariwara in the previous year by another advertising agency. Mohon diperhatikan. Diksat hilang suaranya. Suaranya hilang. Oke, saya ulang. Maaf, ada teknis sedikit. Poin ketiganya adalah ternyata materi itu sudah pernah di-entry tahun lalu oleh agensi lain, oleh entity lain. Jadi itu tolong menjadi perhatian buat kita juga. Next-nya adalah poin keempat ini dikatakan the participants material do not meet the administrative requirements in accordance with buku panduan for the category they are entering by including materials that don't match the category they have chosen. Pentingnya memahami sekali di lini mana kita akan membuat entry tersebut, dan entry tersebut valid hanya di situ saja. Dan pentingnya juga mengenali apa yang menjadi kategori dan subkategorinya di mana kita akan berlaga. Di poin kelima, itu tadi mungkin sudah di-mention sama Mbak Lilot bahwa one advertising work in one competition category can only be registered and recognized under the name of one party. Si submitternya itu harus masing-masing di satu entry yang tidak multiple disamakan. Mungkin kalau bahasa Indonesianya begitu. Jadi satu ya satu, izinnya juga satu, payment juga satu ya. Oke, next. Ya, cepetin kalau di situnya. Di poin ke-6 kita mau ngebahas ini agak tricky ya. Cuman kalau kita baca baik-baik, the entry is not in line with the specific guidelines for a category. Masih tentang kategori dan subkategori. Sebagai contoh, media mix kategori, the guidelines state bahwa advertising campaigns broadcast on a minimum of 3 different types of media. Ketika di zaman saya itu adalah print, radio, dan outdoor. Kalau ketiga elemen itu tidak terpenuhi, hanya sekedar digital dan katakanlah TV, satu lagi yang beda dari media itu tidak terjadi, maka panitia akan melihat itu sebagai disqualification. Kurang lebih begitu. Di poin ke-7, in the digital online video Citra Pariwara category, the guidelines specify all forms of digital video spots not broadcast on TV or cinema, including different segments of TV cinema advertisement. The entry is disqualified because the advertisement has been broadcast on TV, including different segment of TV advertisement. Jadi sebenarnya kita pengen melihat
kalau itu walaupun dengan materi yang similar gitu ya, harus benar-benar stated bahwa buktinya memang dia sudah tayang di digital, itu benar, bahwa dia juga tayang di TV Cinema, itu benar, dan kedua bukti itu bisa dipertanggungjawabkan, kurang lebih begitu. Kemudian di poin ke-8, in the serial category which requires a minimum of 2 entries. Namanya seri, ada 1, 2, atau 3, 4, sampai kayak drakor. One version of the entry violates ethical guidelines dari etika pariwara and doesn't pass the ethics screening, automatically the entry series also fails to meet the competition requirement for the serial category, which stipulates a minimum of 2 entries. Bahasa Indonesianya kurang lebih dari rangkaian series yang lebih dari 2 itu, ketika etika pariwara screening mendapati ada ketidakcocokan dalam standar EPI, bahwa walaupun itu entry-nya ada 16, 8, itu harus gugur gitu. Tidak bisa menghitung bahwa we can forgive that one particular episode atau itu kita akan pukul rata. Kurang lebih begitu. Next, demikian penjelasan dari most commonly mistakes. Habis ini disambung sama Mas Susilo ya. Thank you guys. Silakan Pak Sus. Yes. Izin untuk sharing ya, sharing screen. Tes, apakah sudah terlihat? Sudah Pak, tapi bagian atasnya agak ketutup. Mungkin bisa digeser toolbarsnya Zoom. Jadi biar nggak ketutupin. Oke, ya ini apakah sudah cukup? Aman Pak. Aman, oke. Oke, terima kasih. Selamat siang menjelang sore teman-teman semua. Kali ini akan saya sampaikan untuk etika periklanan. Karena tadi Mas Diki Satya sudah menyampaikan bahkan ada satu iklan yang tidak series, ada satu yang tidak lulus, otomatis tidak bisa ikut semuanya. Oke, agak cepat aja supaya karena materinya cukup banyak. Maaf. Ya, mengapa? Ya intinya sih ini etika menjadi penting karena kita wajib melindungi sendiri ya. Karena kalau enggak nanti yang menilai orang luar itu lebih parah. Jadi setiap entry harus lolos etika periklanan sebelum masuk tahap penjurian berikutnya. Pelaksananya dalam hal ini P3I melalui Badan Pengawas Periklanan yang anggotanya terdiri dari para praktisi, pengajar maupun perwakilan dari klien. Ini untuk susunan organisasinya sampai dengan saat ini nanti akan ada pembaruan lagi, ada kurang lebih 12 orang. Kegiatan pentingnya ya P3I mewakili, DPP mewakili P3I untuk kementerian dengan lembaga pemerintah maupun badan-badan lain. Bahkan juga BPP dalam hal ini P3I paling aktif untuk menyusun kitab EPI yang paling baru kemarin. Oke, ada rapat reguler, ada kegiatan dengan pemerintah, ada juri etika dari tahun ke tahun, tentunya pasti dilibatkan. Dan Dewan Periklanan Indonesia kita juga kemarin ketika membuat kitab EPI yang terbaru. Oke, kita mulai. Nah, ini yang penting, ini yang menjadi concern semua bahwa kadang ketika bikin iklan, etika iklannya boleh dibilang kadang dilupakan. Etika iklan mana paten nggak penting katanya. Etika iklan, ntar paling juga bisa direvisi atau paling ditegur doang, nggak ada pengaruh. Atau ya udah ntar aja deh, gaskan aja deh, aman. Masih ingat kasus ini? Kasus ini menurut saya tentunya menjadi pelajaran penting, walaupun ini tahun lalu sudah saya sampaikan, tapi perlu saya ingatkan lagi. Satu, postingan yang memberi impact bisa merumahkan lebih dari 5.000 karyawan. Bukan hanya agensinya ya, bahkan semua, bukan agensi karena itu in-house, tim internal pun diangkut Pak Polisi. Jadi
tadinya pelanggaran etika, tapi singkat cerita jadi masuk ke ranah hukum. Tentunya ini yang pengen kita hindari. Jadi mungkin untuk etika bolehlah dimasukkan sebagai salah satu hal yang paling penting sebelum membuat, apalagi sekarang era digital. Hati-hati sekali. Satu postingan ketika dihilangkan tidak artinya hilang, digitalnya banyak dan banyak yang merecord. Dan itu ketika menyebar, wow, jadi masalah yang sangat besar. Hati-hati, terutama digital. Nah ini saya sampaikan ada beberapa concern yang kebetulan kami temukan. Ini ada Dr. Zola dengan Dr. Richard Lee gitu ya. Mereka mempromosikan sesuatu. Hati-hati buat teman-teman yang punya klien obat-obatan atau mungkin klinik, itu sangat tegas sebenarnya secara peraturan dokter tidak boleh beriklan ya, apalagi ini iklan obat-obatan yang wah luar biasa. Oke, Hai guys. saya lewatin aja, nggak perlu saya perlihatkan contohnya. Atau mungkin teman-teman punya klien minuman beralkohol, hati-hati, ada peraturan khusus. Karena secara umum sebenarnya minuman beralkohol tidak boleh beriklan, kecuali produk tersebut produk lokal dan hanya bisa beriklan kalau ada semacam apa ya restriction untuk masuk ke dalam katakanlah link tersebut. Misalnya Anda harus berumur 18 dan segala macam. Karena mungkin dari beberapa bertahun belakangan ini ada beberapa entry dari minuman alkohol yang dimasukkan sebagai salah satu entry di Citra Pariwara. Hati-hati, harus ada restriction-nya. Boleh beriklan tapi harus ada restriction karena medianya juga harus media khusus. Oke, terus iklan rokok mungkin ada yang mungkin mau nyolong-nyolong di podcast. Ini yang sama, iklan rokok juga tidak boleh memperlihatkan produk ataupun asap ataupun batang. Kita udah tahu semua itu, bahkan jam penayangan pun dibatasi. Tapi sekarang banyak yang mulai masuk dari sisi podcast, di mana saat ini belum ada pengaturan secara jelas. Misalnya ini Vindes itu ya, itu ada rokoknya di situ, itu udah mereka asepan bebas banget. Bahkan ada podcast yang dia minum alkohol sambil ngerokok, itu ada. Dan itu mohon teman-teman ya untuk kalaupun punya klien seperti itu, tolong diingatkan bahwa ada etikanya. Sebelum tiba-tiba ada yang nulis TikTok ataupun memblow up masalah tersebut di dalam media digital. Itu hati-hati Bang. Nah, untuk Citra Pariwara mundur sedikit, 2020 ada waktu itu ada 853, ada 80 yang kena, dan singkat cerita ada revisi hanya 3 yang tidak melakukan revisi dan gugur. Di 2021 ada naik jadi 1.579, ada 15 iklan yang tidak lolos dan mereka tidak melakukan revisi karena biasanya diberi waktu, nanti cek ke panitia apakah ada revisi. Saya sarankan jangan pakai revisi-revisian, bukan apa-apa. Saya membayangkan kemarin ketika ada yang revisi, artinya ada apa ya keriuhan dalam artian wah harus ngebuk misalnya post house dan segala macam, itu perlu effort yang luar biasa untuk melakukan revisi. Jadi daripada direvisi, lebih baik iklan tersebut pastikan sudah lolos secara etika. Ini waktu itu 2021 ada 15. Nah, bagaimana dengan terakhir Citra Pariwara tahun lalu 2022? Terdapat 50 iklan dari 1.712 yang tidak lolos sehingga tidak masuk babak berikutnya. Sama dikasih kesempatan untuk revisi dan singkat cerita ada 8 yang tidak melakukan revisi ataupun pembenaran administrasi. Jadi kalau tidak salah ada 4 yang materinya memang tidak lolos etika, 4 lagi yang tidak lolos administrasi. Jadi secara umum penjurian etika adalah nanti dilakukan secara online juga oleh panel BPP dan P3I. Apabila ini ada stage-nya ya, stage pertama apabila salah satu juri tadi tidak memberikan atau meluluskan secara etika, otomatis dia akan masuk ke diskusi panel ke seluruh juri. Jadi masing-masing juri akan diberi akses untuk memberikan penilaian. Apabila ada satu aja yang tidak meloloskan, akan maju ke stage berikutnya. Jadi diskusi panel seluruh juri untuk apakah go or no go atau misalnya drop. Studi kasus 2020 mungkin mudah-mudahan bisa mohon izin buat mungkin agensi ataupun klien
Ini izin ya untuk jadi studi kasus supaya pembelajaran aja. Toh semua juga melakukan revisi dan hasilnya setahu saya tidak ada masalah. Misalnya ini tidak sejalan, misalnya iklan radio. Radio itu ada financial service, intinya satu, iklannya sebenarnya bagus banget, tapi di belakang tidak ada pernyataan terdaftar dan diawasi oleh OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Nah, itu pasti nggak boleh. Terus atau misalnya ini ada iklan bumbu racik, ada superlatif, nah itu sama, tidak boleh. Atau ini juga menjaga imun tubuh. Nah, ini manfaat produk harus disampaikan dengan jujur, benar, dan bertanggung jawab. Tidak menambahkan manfaat lain yang berada di luar kemampuan produk tersebut. Karena untuk klaim jaga imun tubuh itu setahu saya, wow, itu luar biasa. Bahkan harus lolos BPOM. Nah, untuk misalnya ini sama iklan radio, sama tidak ada baca aturan pakai. Hati-hati kalau punya produk yang terkait dengan farmasi, baca aturan pakai itu harus disampaikan di bagian akhir. Terus ada izin ya, Blibli waktu itu klaimnya supermarket nomor 1. Nah, superlatif, hati-hati ya, apakah boleh menggunakan klaim superlatif? Itu boleh sebenarnya, sepanjang ada bukti yang bisa dipertanggungjawabkan. Jadi bukan tidak boleh, tapi boleh. Asal ada bukti yang dipertanggungjawabkan, yaitu berupa survei atau riset lembaga independen kredibel. Ya tentunya bukan hasil riset udah 10 tahun yang lalu dipakai sebagai bukti, tentu nggak bisa. Ya kita secara etika tahulah ya, paling lama mungkin 2 tahun. Jangan sampai yang terlalu lama dipakai sebagai bukti, artinya sudah tidak sesuai. Sudah ada koreksinya. Out of home, misalnya juga sama, produk dari kesehatan, kondom, dia tidak mengikuti ada petunjuk kata-kata, ikuti petunjuk pemakaian. Dan ini ada SK kementerian yang harus diterapkan di dalam iklan tersebut. Sekali lagi hati-hati untuk pharmaceutical dan perbankan, tolong lihat banget. Karena ada iklannya bagus, ini nggak ada, amaran ataupun tulisan ini nggak ada, pasti akan di-drop. Artinya tidak ada ampun. Nah ini contoh ini akhirnya ditambahkan. Atau mungkin misalnya ada adegan berbahaya, waktu itu OLX ya, ada adegan berbahaya, itu simple, tinggal tambahin amaran, menampilkan adegan berbahaya dan peringatan adegan berbahaya, jangan ditiru, itu wajib ditampilkan. Oke, terus atau web series dari waktu itu Bank BRI ya, yang terakhir web seriesnya bagus banget, saya juga suka ya, iklannya bagus, tapi sekali lagi tidak ada terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Harus ditampilkan. Semua kalau ada 10 episode, 10 episodenya semua juga harus ada. Bukan hanya episode awal dan akhir, semuanya harus ada. Terus ada juga ini tes sosro ya waktu itu. Paling segar, sama sekali lagi, tidak boleh superlatif, harus ada pembuktian. Kalau mau superlatif, singkat cerita udah dikoreksi, jadi menjadi asli segarnya, bukan lagi yang paling segar. Oke, 2021 itu juga ada ya pelanggaran etika pariwara. Ini minuman keras yang tidak diproduksi, tidak boleh diiklankan, dan singkat cerita iklannya bagus, tapi ya ini sekali lagi untuk pemasangannya, untuk minuman keras itu hanya boleh diiklankan di media nirmasa, artinya media yang ada restriction ketika kita mau masuk ke dalam media tersebut, bukan media massa. Karena kalau media massa peraturannya sangat jelas, tidak boleh ada iklan alkohol. Nah ini contohnya minuman keras, pasalnya ada ya, minuman keras yang tidak diproduksi di Indonesia tidak boleh diiklankan. Yang produksi di Indonesia boleh, tapi hanya nirmasa. Atau kemudian ada contoh iklan Lion Parcel, tidak boleh memperlihatkan anak dalam adegan yang berbahaya yang pantas dilakukan oleh anak. Harus hati-hati, walaupun ini iklannya sebenarnya kan action gitu ya, tapi tetap anak-anak di situ bahkan dia memegang pistol segala macam. Sekali lagi harus diperhatikan apakah ada unsur violence atau adegan berbahaya. Ini suratnya, pasalnya jelas ya, ada pasal 3.1.2, iklan tidak boleh memperlihatkan anak dalam adegan berbahaya, menyesatkan, ataupun tidak pantas dilakukan oleh anak. Terus ada lagi iklan yang superlatif
Dan ini kemarin menjadi masalah karena apa? Karena ternyata mereka sebenarnya ingin merevisi, tapi setahu saya ternyata memang tidak gampang kalau itu brandnya dari persetujuannya bukan hanya dari Indonesia tapi dari luar negeri, tentunya keputusannya sangat berjenjang. Jadi lebih baik pelajarannya adalah buat teman-teman tolong perhatikan superlatif ini, kalaupun punya klien dari luar negeri, tolong ingatkan bahwa itu tidak boleh. Kalaupun boleh, siapkan kira-kira buktinya apa untuk membuat klaim superlatif. Kalau di 2022 sebenarnya tidak banyak. Jadi tadi sekitar 48 ya yang tidak lolos. Singkat cerita ada yang tidak meneruskan revisinya, bahkan ya singkat cerita tidak ada karena dia memang iklan tersebut. Nah, ini bahkan pasalnya 1.21 pasal peniruan. Iklan tidak boleh meniru iklan produk lain. Atau yang keduanya, iklan tidak boleh meniru ikon atau atribut khas yang lebih dulu digunakan oleh produk iklan pesaing ataupun yang lainnya. Jadi kalau dalam hal ini kebetulan ada peniruan iklan yang bahkan ini iklan 2016 yang oleh satu agensi, dan ternyata eksekusi maupun idenya sama. Jadi ini kasus 2022 dia meniru atau mungkin terinspirasi atau apapun itu, tapi yang jelas terdapat unsur kemiripan sehingga panitia termasuk Badan Pengawas Periklanan akhirnya memutuskan bahwa ini memang ada, boleh dianggap sebagai semacam unsur peniruan, dan itu hati-hati karena kalau itu direvisi pasti nggak bisa kalau udah peniruan. Beda dengan tadi label tinggal ditambahkan. Tapi udah peniruan atau adegan-adegan yang tadi anak-anak, merubahnya seperti apa? Agak susah ngeditnya dalam waktu 1 hari. Jadi mending di awal lebih baik perhatikan benar ya, tidak ada kelolosan dalam hal ini dalam etika. Karena pasti teman-teman sudah produksi dengan biaya yang cukup mahal, effortnya jangan sampai ada pelanggaran yang akhirnya membuat di drop dari penjurian. Ini ada juga yang tapi ini lebih ke administrasi. Intinya administrasinya mungkin kalau saya cantumkan di sini, tidak diperkenankan mencantumkan color bar, counter ataupun identitas pembuat iklan pada bagian manapun dari materi lomba. Tadi mungkin sudah disampaikan. Tapi intinya ternyata kalau ada unsur seperti itu pasti kita drop. Oke, pelanggaran etika superlatif tadi udah ya, ini pasal-pasal pentingnya aja. Terus penggunaan 100% murni, asli, dan halal, hati-hati ya menggunakan kata halal. Kata halal tidak boleh dieksploitasi. Dalam artian halal hanya sebagai semacam cap, tapi bukan sebagai bagian dari komunikasi. Hati-hati. Terus SK Kementerian Kesehatan, ikuti petunjuk pemakaian, baca aturan pakai, spot iklan harus dibacakan di akhir ya, baca aturan pakainya secara jelas dan tegas. Nah, ada lagi kalau klien punya, mungkin teman-teman punya klien pejabat negara, mungkin akan diikutkan Citra Pariwara, pejabat negara itu tidak boleh menjadi pemeran iklan komersial. Hati-hati, pemeran apalagi untuk kepentingan pribadi. Dia hanya boleh menjadi pemeran iklan untuk kepentingan lembaga di bawah wewenangannya untuk iklan layanan masyarakat ya, kurang lebih seperti itu. Nah, satu lagi tokoh agama. Tokoh agama juga tidak boleh menjadi pemeran iklan komersial maupun iklan layanan masyarakat dari suatu korporasi. Karena setahu saya banyak beberapa terutama iklan-iklan yang kemarin di bulan Ramadan banyak banget yang masih melanggar tokoh agama yang mengiklankan produk. Atau bukan hanya di TV, tapi lebih di media digital ada banyak banget. Tokoh animasi hati-hati juga untuk sebagai personifikasi itu intinya, bahkan ini sebenarnya melebar bukan hanya tokoh animasi ya, tapi misalnya ada karakter di One Piece, ada nama tertentu ya, nama karakter tokohnya One Piece atau mungkin Game of Thrones ataupun siapapun itu, kalau dia akan menjadi tokoh di dalam katakanlah storyline-nya ataupun materi iklan radio atau apapun itu, hati-hati. Kita tidak boleh sembarangan memakai nama tersebut. Pertanyaan, silakan pakai, tapi apakah sudah izin dari pemilik hak atas karakter tersebut? Kalau enggak,
itu pasti ada isu. Dan itu menjadi masalah yang sangat besar karena kalau dibiarkan pasti jadi masalah legal, termasuk pencurian property right ya. Tokominasi tidak boleh menakutkan, menjijikan. Nah, ini sesuai nilai sosial budaya ya. Ini pasal-pasal yang mungkin perlu kami highlight. Nah, itu yang bisa kami sampaikan. Kalau ada pertanyaan, silakan hubungi Panitia Citra Pariwara. Kami, mohon maaf, di 2023, kami akan membantu sebisa yang kami lakukan, mumpung masih belum babak pendaftaran ya. Oke, buat teman-teman, ini etika pariwara ada, namanya etika pariwara terbaru 2020, dan di panitia juga sudah ada, di sini bahkan udah ada PDF-nya, etika pariwara, tinggal di-download aja. Kalau ada yang memang yang masih belum jelas, nanti boleh ditanyakan panitia, atau mungkin panitia akan merefer saya, atau ada yang mau kontak langsung dengan saya, silahkan. Insya Allah kami akan membantu. Semoga teman-teman tahun ini tidak ada pelanggaran etika, jadi mudah-mudahan lancar semua dan bisa lanjut ke babak selanjutnya. Thank you, terima kasih, dan saya stop ini ya, share ya. Yes, itu saja Mbak Lilot. Terima kasih Pak Susilo. Yes. Oke, sekarang kita lanjut ke pendaftaran untuk kita take through para peserta untuk melakukan pendaftaran. Silakan Mas Don. Halo, terima kasih Kak Lilot. Salam kenal semua. Mas Don, dibuka kameranya boleh. Oh, baiklah. Halo, salam kenal semua. Saya akan coba menjelaskan secara singkat aja, karena lumayan banyak step-stepnya. Untuk tahapan registrasi Citra Pariwara 36, yang pertama itu, tahap pertama itu sign in. Sign in itu ada 3 tahap sebenarnya. Ada yang sign in langsung ketika tahun lalu sudah mendaftarkan username dan passwordnya, bisa langsung sign in jika masih ingat. Atau misalnya forgot password itu ketika emailnya masih terdaftar tapi passwordnya sudah lupa, itu bisa klik untuk forgot password. Kemudian yang terakhir untuk yang baru daftar atau baru akan join itu bisa create account. Ini tahap-tahapannya ada di Google Drive. Kita akan share juga slide-nya di situ. Untuk tahapan registrasi event itu ada 3, ada Citra Pariwara, kemudian DM Awards, dan BG Awards. BG Awards itu buat dari mahasiswa, yang DM Awards itu buat pekerja insan kreatif periklanan. Kemudian yang Citra Pariwara untuk yang kategori lomba utamanya. Secara garis besar untuk tahapan registrasi Citra Pariwara itu bisa yang pertama klik join event Citra Pariwara, kemudian pilih type-nya untuk personal itu biasanya individu atau freelance gitu, yang pernah bekerja sama dengan brand tertentu, mereka akan submit secara personal. Kemudian member di sini adalah anggota P3I. Untuk yang non-member itu perusahaan atau selain anggota P3I, itu biasanya dari PH atau yang lainnya juga bisa. Kemudian isi registration form sesuai dengan field yang sudah tersedia. Kemudian pilih kategori lomba utama. Nah, ini untuk yang kreatif agensi, digital agensi, media agensi, sama craft house, itu seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Kak Devri. Kemudian selanjutnya bisa untuk tahapan new entry untuk submission entry. Selanjutnya untuk tahapan registrasi BG Award dan DM Awards, itu sama, untuk pilih klik join eventnya untuk DM atau BG Award. Kemudian isi registration form sesuai dengan field yang sudah tersedia. Setelah itu dapat melanjutkan tahap selanjutnya, itu untuk payment confirmation. Di situ bisa download invoice, kemudian untuk upload bukti pembayarannya juga bisa di situ. Kemudian tunggu periode penugasan untuk mendapatkan brief. Kemudian sambil mengerjakan bisa disiapkan file foto masing-masing peserta, kemudian kartu identitas itu untuk DM, atau kartu mahasiswa untuk BG. Ya, itu akan diupload ke dalam sistem bersamaan dengan materi pengiriman penugasan. Nah, yang pertama tadi sign in, itu tahapnya simple, klik login, kemudian akan muncul homepage-nya seperti ini, masukkan username dan password, kemudian sign in. Kemudian untuk forgot password, itu klik yang forgot password, kemudian input email yang sudah terdaftar, kemudian send to email.
nanti akan ada link untuk verifikasi registrasi pada email yang sudah terinput tadi. Nah, bisa dicek kepada inbox-nya, kemudian atau folder spam atau folder yang lainnya gitu, yang ada beberapa folder. Karena biasanya ada juga, Mas nggak keterima, ternyata masuknya di folder yang lain gitu, selain folder inbox. Itu bisa dicek si folder lainnya. Kemudian untuk setelah klik itu akan tampil ke reset password. Silakan yang pertama itu untuk input password baru. Kemudian yang kedua, konfirmasi password baru, kemudian klik reset. Setelah itu baru bisa input email dan password baru yang sudah di reset tadi, dan langsung sign in. Untuk tahap selanjutnya adalah create account. Klik create account, kemudian isi field untuk first name, last name, username, kemudian email, password gitu ya. Itu pastikan untuk username 8 karakter tanpa spasi, kemudian untuk passwordnya 8 karakter, itu kombinasi huruf besar, huruf kecil, dan angka. Ketika ada notif muncul bad request, itu mohon dipastikan lagi untuk username-nya, passwordnya sudah sesuai dengan kriteria, misalnya 8 karakter atau segala macam gitu. Nah, ketika sudah berhasil akan muncul register successfully. Untuk yang pertama kali baru join untuk create account, setelah berhasil kembali ke halaman login, ketika akan sign in itu tidak bisa langsung ya, karena harus konfirmasi melalui email yang tadi terdaftar gitu. Silakan cek inbox-nya kembali untuk verifikasi email yang tadi sudah terdaftarkan untuk sign in. Kemudian untuk join event yang personal, tampilannya seperti ini. Jika sudah login, klik Citra Pariwara, join event. Nah, di sini untuk yang personal ini ya seperti yang tadi saya sudah coba jelaskan, ini biasanya misalnya nih ada fotografer gitu yang dia mau submit sendiri untuk entry-entry-nya dia gitu ya, tanpa melibatkan perusahaannya gitu. Itu bisa juga di sini. Kemudian isi registration form setelah yang sudah di field yang disediakan sesuai dengan data diri, kemudian dilengkapi. Nah, untuk company network affiliation-nya, ini bisa jadi mereka kerjasama dengan salah satu PH atau agensi tertentu gitu, yang proyeknya itu bersamaan mereka kerjakan bareng. Itu juga mohon dipastikan tidak double submit dengan agensi atau PH yang akan submit juga di kategori tertentu gitu ya. Jadi untuk menghindari double entry gitu, dan itu biasanya kita akan melakukan menentukan pendaftar yang lebih utama untuk yang diakui sebagai peserta yang sah gitu. Setelah terisi, klik place order, kemudian selesai. Kemudian untuk join event member untuk anggota P3I, itu pilihnya yang member. Setelah itu continue, kemudian akan muncul untuk field registration form. Nah, di sini tinggal diklik untuk pilih nama perusahaan yang sesuai terdaftar di keanggotaan P3I. Nanti sudah ada akan secara otomatis terisi field data perusahaan. Nah, nanti ada mungkin beberapa yang belum lengkap gitu ya, silakan diisi. Untuk data-data yang belum terisi fieldnya masih kosong gitu, silakan diisi. Nah, tapi jika ada data yang tidak sesuai gitu ketika sudah di-input, ternyata misalnya nama perusahaannya atau nama direkturnya sudah berubah, sudah ganti gitu. Kemudian penanggung jawabnya juga sudah berubah, sudah ganti. Nah, itu bisa melakukan konfirmasi segera ke P3I untuk diupdate, karena kita based on database dari P3I untuk merubah data tersebut. Kemudian pilih kategori yang akan diikutkan tadi, pilih kreatif agensi, digital agensi kah, media, atau craftsmanship. Kemudian selanjutnya tahap yang ini adalah diisi data PIC yang ditunjuk oleh perusahaan. Ini sebenarnya sih nggak harus di tahap direktur atau owner atau CEO atau segala macam ya. Ini cukup PIC yang bisa bertanggung jawab pada saat submission entry.
Jadi misalnya nanti ketika kita ada kekurangan atau ada follow up gitu, kita bisa mengambil data dari PIC yang bisa kita konfirmasi seperti itu. Untuk join event non-member atau non-anggota P3I sama tinggal pilih non-member, kemudian isi registration form, itu nanti nama company-nya sudah ada di situ sebagian, karena kita ngambil database juga yang tahun lalu. Kalau memang belum ada, silakan bisa di-request datanya. Kemudian pilih kategori yang akan diikuti. Kemudian tahap selanjutnya adalah sama tadi data PIC yang ditunjuk oleh perusahaan. Untuk selanjutnya tahap registration entry. Setelah join event tadi sudah selesai, tahap awal akan muncul view detail. Tampilannya akan view detail. Yang tadi sebelumnya ketika belum join eventnya itu munculnya join event. Nah, untuk tahap selanjutnya sudah seperti ini tampilannya. Ini bisa langsung download ini template client approval-nya, bisa di tab yang sudah disediakan ini ada template client approval. Di situ langsung bisa di-download untuk contoh template client approval-nya. Kemudian selanjutnya adalah new entry. Untuk memilih kategori, klik new entry. Pilih kategori yang akan diikutkan. Gitu ya. Untuk kategorinya juga pilih. Kemudian akan muncul submission form seperti ini. Ini mohon dipastikan data yang diisi sudah sesuai dengan data yang seharusnya diinput ya. Itu untuk menghindari kesalahan. Nah, untuk klien atau agensi yang belum ada datanya, itu nanti bisa request dengan klik icon tanda plus yang biru. Gitu, nanti setelah kita cek, kita akan approve, untuk kemudian akan tampil di menu bar untuk yang agensi ataupun klien. Nih, nanti setelah itu klik akan muncul seperti ini tampilannya, request new agensi, setelah itu send request. Jika sudah ada, baru akan muncul misalnya Samsung kliennya gitu ya, judul iklannya diisi, kemudian nama agensinya, kemudian airing periodnya, tanggal tayangnya. Setelah itu bisa melakukan tambah untuk credit title yang field nama-nama tim yang sudah kita siapkan. Nah, di sini ada field-fieldnya yang sudah kita siapkan, silakan diisi dan disesuaikan dengan kebutuhan dari masing-masing proyek tersebut gitu. Karena beda-beda setiap tim ya kemudian kebutuhannya. Kemudian jika sudah dipastikan field yang dipilih sudah terisi datanya gitu ya. Kalau misalnya belum, nanti akan muncul error ketika klik save submission. Itu. Nah, untuk tahap ini juga ini baru kita akan ada tampilan untuk credit confirmation. Jadi partisipan bisa langsung mengecek kembali sebelum confirm and submit. Gitu. Ketika sudah dipastikan bisa sudah benar data-data tersebut, silakan klik confirm and submit. Setelah itu tampilannya akan seperti ini, data-datanya sudah ada di sini untuk judul segala macam untuk kategorinya. Untuk menambahkan tadi entry yang berikutnya itu sama ulangin step yang tadi sebelumnya. Gitu. Dan untuk yang tahun ini kita coba bisa mempermudah untuk duplikasi credit title. Jadi ketika sudah ada data-data untuk print kategori gitu misalnya, dengan judul yang Samsung gitu ya, untuk judul yang lainnya bisa ngambil langsung dari entry yang sudah terdata, sudah tersubmit di entry sebelumnya. Tinggal pilih dari kategori mana yang tadi akan diduplikasi, kemudian nanti akan muncul langsung terisi field-field yang sama dengan yang diduplikasi tadi. Pastikan field yang terisi datanya sudah sesuai gitu ya. Jadi harusnya sih ada perbedaan dari data-data yang untuk judul terutama tuh. Karena judulnya akan berbeda dengan entry yang akan disubmit gitu. Kemudian akan muncul credit confirmation lagi. Setelah oke, klik confirm and submit. Kemudian tahap selanjutnya adalah untuk upload files. Klik tanda panah, kemudian di situ nanti ada tuh untuk detailnya.
untuk mengecek kembali detailnya, kemudian untuk upload files yang akan di-upload, itu ada materi iklan, client approval, translation, dan sebagainya, itu bisa di-upload file. Pilih materinya, choose type filenya, media type-nya, pastikan yang mandatory dulu yang dipilih, yang diisi, yang di-upload, kemudian ketika sudah 100% langsung save file. Jika sudah berhasil, akan muncul notif data has been successfully. Kemudian untuk client approval, di-upload. Nah, setelah itu untuk data-data yang tadi sudah terupload, akan muncul ini ketika diklik tanda panah ini, akan muncul data-datanya. Untuk yang beberapa entry sekaligus yang akan disubmit, itu bisa klik record per page. Ini kita defaultnya record per page-nya itu ada 10 entry. Jadi ketika nanti satu perusahaan itu ada 30 entry gitu yang akan disubmit, itu bisa sekaligus dengan klik record per page, pilih sesuai dengan entry yang akan disubmit gitu ya. Kalau bisa semuanya aja silakan dipilih, kemudian klik all dan cek kotak biru, checkbox yang sudah ada entry-nya tersebut, diklik, kemudian bisa di submit entries gitu. Untuk submit entries ini nanti yang entry yang dipilih itu akan terbentuk satu invoice. Gitu, pastikan field file yang diupload sudah sesuai dengan ketentuan. Kemudian klik bisa di slide untuk tab navigasinya untuk melihat status entry. Nah, ada beberapa yang misalnya gagal di-upload gitu ya. Itu biasanya mandatorinya tidak sesuai atau tidak bisa di-upload karena filenya tidak sesuai dengan kriteria yang ditentukan, atau misalnya belum untuk client approval itu ternyata belum ke-upload gitu ya, atau gagal ter-upload. Nah, itu tidak bisa untuk submit entry untuk tahapan selanjutnya. Tahapan selanjutnya adalah payment confirmation. Pilih tab payment confirmation, kemudian ada dua tab yang muncul, ada download invoice untuk melihat jumlah total yang harus dibayarkan beserta detail nomor rekening yang ada di invoice tersebut. Nanti akan seperti ini munculnya untuk yang total pembayaran sama nomor rekening yang harus dibayarkan. Kemudian bisa scroll ke bawah untuk print atau download invoice atau save invoice di scroll ke page yang paling bawah. Selanjutnya tahapan upload bukti transfer ya. Sama ke payment confirmation, klik icon 3 titik, kemudian bisa upload bukti transfer di upload payment receipt gitu ya. Pastikan sudah sesuai dengan entry-nya tadi yang Kak Lilat bilang, sesuai dengan invoice-nya. Kemudian update. Nah, untuk statusnya ketika sudah berhasil adalah menjadi in progress. In progress di sini adalah masih dalam proses verifikasi admin. Kemudian ketika sudah confirm, dana misalnya dana sudah masuk ke rekening Citra Pariwara gitu ya, baru kita akan confirm. Itu paling biasanya sih sekitar 1 atau 2 hari. Tapi kalau misalnya bisa awal-awal gitu ya, yang nggak terlalu banyak entry-nya gitu, kita bisa langsung cek, itu biasanya bisa langsung confirm. Kemudian untuk status entry, ada tahapannya adalah in progress. In progress ini adalah untuk entry-nya sedang dalam proses pengecekan oleh admin, oleh tim pendaftaran. Itu kita akan mengecek kelengkapannya, kemudian kesesuaiannya, materi iklannya. Kemudian untuk tahap selanjutnya adalah ketika sudah sesuai, adalah entry-nya di pihak partisipan akan muncul statusnya approve. Untuk tahapan ini berarti ya sudah selesai tahapan registrasi dari masing-masing peserta. Kemudian untuk yang reject gitu, itu berarti tidak ada yang tidak sesuai dengan persyaratan yang dimaksud. Jadi otomatis karya tersebut kita reject.
Kemudian untuk tahapan BG atau DM Awards, tahapannya pilih event DM atau BG Awards sesuai dengan kategori yang akan diikuti. Untuk mahasiswa biasanya BG, kemudian untuk yang freelance atau pekerja di industri kreatif itu bisa pilih yang DM Awards. Disilakan diisi registration form-nya sesuai dengan data-data yang akan diinput. Kemudian jika sudah akan muncul tampilan seperti ini. Untuk DM itu nanti statusnya pada saat awal registrasi adalah upload payment confirmation. Nah, untuk upload buktinya bisa diklik icon titik 3 ini, kemudian download invoice untuk melakukan pembayaran, dan jika sudah melakukan pembayaran bisa diupload bukti transfernya ke sistem melalui yang upload receipt itu tadi. Jika sudah bayar, status payment-nya akan berubah menjadi in progress, yaitu tadi dalam proses verifikasi admin. Kemudian jika sudah confirm, sudah terima, itu statusnya akan confirm. Gitu. Untuk penugasan silakan nanti tim DM atau BG bisa langsung pilih tab task, gitu ya. Ketika sudah masuk periode penugasan, tanggalnya itu nanti akan download task, muncul tab ini. Kemudian nanti bisa di-download briefnya untuk dilihat langsung. Jadi gitu tidak akan mengirimkan brief lagi. Untuk materi penugasan, itu klik icon titik 3, kemudian langsung upload files. Pilih upload files. Nah, untuk media type-nya ada kalau untuk yang DMBG ada 3. Gitu ya, partisipan entry, foto identitas, sama materi penugasannya itu. Untuk foto itu masing-masing peserta mengupload itu ya, satu file, tidak digabungkan filenya. Jika sudah terpilih, klik save, nanti akan tampil seperti ini nih tampilannya. Ada partisipan entry, ini yang untuk materi penugasannya, kemudian student card itu atau identity card untuk DM ya, itu file KTP atau kartu mahasiswa, kemudian foto itu masing-masing peserta juga, dan itu pastikan nama uploadnya juga sesuai dengan nama pesertanya biar memudahkan juga ke kita untuk verifikasi. Gitu. Untuk statusnya in progress, ketika admin ngecek itu sudah sesuai atau belum, atau ada yang salah, atau ada biasanya sih ada identitas pesertanya sih yang banyak terjadi saat ini gitu ya. Itu biasanya kalau misalnya udah sesuai kita approve, tapi kalau enggak tidak sesuai itu kita reject untuk DM ataupun BG. Itu sama tahapannya seperti itu. Begitu kurang lebih dari saya, Khalilot. Terima kasih. Oke, thank you Mas Don. Oke, next-nya kita akan jawab beberapa pertanyaan. Materi sosialisasi nanti akan dibagikan, bisa lihat di website. Terus pertanyaan kedua, apa bisa brand yang memiliki tim kreatif sendiri untuk mendaftar sebagai peserta bukan dari agensi? Devri mungkin bisa bantu untuk explain. Halo Mas Denny. Jadi kalau pertanyaan seperti itu, sebagai peserta bisa untuk mendaftarkan secara tim kreatif di dalam sebuah brand. Memang bukan dari agensi, bisa. Sebagai contoh mungkin yang sudah mungkin dari Gojek Creative Lab selama ini juga mendaftarkan sebagai peserta. Cuma memang nanti tetap harus dipilih seperti yang tadi sudah dijelaskan sebelumnya. Teman-teman Mas Denny itu harus memilih datang dari creative agency, media agency, atau bahkan digital agency. Jadi memang harus di-decide dari awal masuk dari kategori yang mana. Kira-kira seperti itu. Jadi jawabannya ya bisa tetap disubmit, tapi tetap harus memilih secara kategori tertentu gitu. Gitu sih. Yang ketiga juga. Ya, untuk pertanyaan selanjutnya tentang SEO. Oke, tentang SEO atau performance marketing, memang pada dasarnya ini adalah creative festival. Jadi segala sesuatu yang berhubungan sama performance marketing, kita belum ada kategorinya, belum ada kategori spesifik di situ.
Tapi memang kalau dilihat nanti dari dari Pixar nih mungkin kalau memang entry kamu itu ada berhubungan sama SEO dan SEO itu sebetulnya ada sisi medianya, itu bisa aja disubmit di kategori media. Tapi silakan nanti dilihat lagi apakah itu memang ya memang sesuai sama kategori tersebut gitu. Kira-kira ya jawabannya. Terus yang nextnya lagi sekalian deh, apakah production house bisa mengikuti tanpa adanya agensi? Iya bisa, karena ada beberapa kategori kan. Jadi ada film craft, ada kategori film juga yang memang bisa tetap disubmit sebagai individu dari production house tersebut gitu. Tapi nanti balik lagi, kalau memang production house itu mendaftarkan perusahaannya atau entitinya itu sebagai craftsmanship house, nanti scoring yang ada di film di kategori utama itu tidak akan dihitung, pasti akan seperti itu, sesuai dengan kita udah jelasin sebelumnya. Kalau menang, iya, kalau menang tidak akan dihitung skornya, tidak akan dijumlahkan, kira-kira seperti itu. Daun muda. Untuk pertanyaan tentang batas usia maksimal kategori daun muda, Kak Diksat mau coba bantu? Langsung aja lah. Oke, untuk kategori daun muda, batas usianya maksimal sebenarnya kalau bisa di Q1 tahun depan itu maksimal 30 usianya. Gitu ya. Terus pertanyaan selanjutnya terkait daun muda award school, seperti apa teknis dan prosesnya? Kak Diksat mungkin bisa bantu ya. Oke, aku coba ulang lagi. Memang dari registrasi tanggal 2 sampai 16 itu kalian akan menerima brief di tanggal 20, resubmit di tanggal 22. Kemudian dalam penjurian kami akan memilih 30 pasang terbaik atau 30 entry terbaik yang akan kemudian masuk ke Daun Muda Award School. Itu akan terjadi dalam 3 minggu di bulan November, masing-masing minggu itu sekali. Kalau dibilang teknis, kira-kira begitu. Prosesnya apa? Itu workshop selama setidaknya setengah hari. Di satu hari itu yang akan mementorin adalah senior-senior kita dari industri. Apa yang akan dimentorin itu lingkupnya pasti ada, salah satunya itu ada digital, ada kreatif, ada strategic planning, dan mungkin kita tambahkan ke hal-hal yang perlu kayak teknik presentasi ketika diperlukan. Mudah-mudahan menjawab. Selebihnya, selengkapnya ada di buku panduan juga sih nanti. Oke, thank you. Oke, thank you Kak Diksat. Menambahkan sedikit untuk Daun Muda Award School itu, tepatnya akan ada berapa hari untuk setiap sesi yang tadi Kak Diksat udah mention, ada digital, ada kreatif, ada strat, itu akan di-announce menyusul ya, gitu. Oke, nextnya, kalau klien kita multinasional, apakah approval harus sampai ke klien global or regional atau cukup sampai level representatif di Indonesia saja? Kalau dari kita, dari Citra Pariwara, berharapnya adalah dari level manapun approval itu, yang pasti materi yang akan ditayangkan di kita punya website itu tidak akan mendapatkan protes dari klien masing-masing ya. Jika seandainya ketika sudah naik dan dari klien memang pada dasarnya menarik kembali approvalnya, kita akan take down dan pendaftaran tidak akan dikembalikan ya biayanya. Oke, untuk izin-izinnya itu perlu juga kalian discuss lagi ke kalian punya masing-masing klien ya. Dari kita, dari CP, cukup dari lokal saja. Ada pertanyaan selanjutnya adalah,
Untuk satu entry yang disubmit ke beberapa kategori, misalnya satu entry disubmit ke kategori desain, disubmit ke kategori digital form atau kategori digital technology, surat approval-nya bisa satu dan dimension entry itu akan disubmit ke kategori apa aja kah? Hal itu bisa, cuman balik lagi, kalau misalnya kalian daftarnya di pertama kali untuk bertanding di kategori kreatif, yang akan diperhitungkan adalah sebenarnya nilai di kategori creative agency. Walaupun nanti kalian menang di digital kategori, ketika kalian udah memilih bertanding di kreatif, itu tidak akan masuk ke perhitungan of the year. Ada pertanyaan selanjutnya? Untuk kategori di digital agency, digital content, digital form, dan digital technology, apakah ada detail breakdown atau TNC-nya? Untuk semuanya itu detailnya bisa dicek di buku panduan. Kalau misalnya ada pertanyaan setelah kalian ngecek buku panduan, bisa hubungin ke tim pendaftaran. Pertanyaan selanjutnya, untuk influencer marketing agency, boleh diinfo masuk ke kategori apa atau apakah ada guidebook atau untuk breakdown-nya? Seperti tadi saya sudah mention, semuanya bisa dicek lagi di buku panduan. Make sure kalian mau submit materi apapun sesuai dengan kategori-kategori yang sudah ada di buku panduan tersebut. Oke. Apakah ada pertanyaan lagi? Oke, selanjutnya. Kalau kita tim kreatif yang bikin materi 3D untuk OOH, kita daftar ke OOH atau kemana ya? Nah, itu sebenarnya kita mengembalikan lagi ke peserta. Kalau kalian lihat di buku panduannya itu, materi kalian tuh lebih cocoknya masuk ke mana, akan masuk ke situ akan lebih baik. Kayak misalnya kalian emang 3D OH gitu. Nah, itu biasanya ada di kategori OH itu yang memang pada dasarnya untuk 3D. Nanti kalian bisa lihat lebih jelas di buku panduan. Kalau misalnya ada pertanyaan lanjut, bisa ke kontak pendaftaran yang sudah di-share di situ ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Enggak. Belum ada. Oke, apakah kalau sudah jelas berarti acara hari ini bisa kita tutup Kita mau tunggu 5 menit terakhir. atau kita tunggu sebentar? Kita tunggu 5 menit ya. Oke, nampaknya udah tidak ada pertanyaan. Oh, oke, ada lagi.
Untuk kategori digital content apa sajakah itemnya? Misalnya apakah digital TVC akan compete dengan TikTok content series? Oke. Sebentar. Halo, Hirzi. Sorry, jadi kalau nanti kalian kalau misalnya lihat di buku panduan itu sebenarnya ada penjelasan cukup jelas digital content itu nanti item-itemnya apa aja. Jadi kalau gue bisa bacain sedikit gitu ya. Di digital content itu isinya adalah viral post marketing, sales and promotion, ada best use of influencer, ada social media campaign. Jadi nanti dibaca lagi di buku panduan, nanti ada detail-detailnya. Dan nanti kalau dilihat apakah digital TVC akan compete sama TikTok dan lain-lain, itu nanti ada penjelasan lagi di bawah. Jadi kayak misalnya viral post marketing itu ada channel-channel lagi, ada Facebook, ada misalnya ada interaktif video, YouTube segala macam. Nah itu nanti dipelajarin lagi aja. Tapi yes of course nanti pasti kita sudah memilah-milah sehingga nanti kita compete-nya pasti sama semua entry yang par sih sebetulnya. Kira-kira seperti itu. Masih ada lagi banyak tadi. Semoga menjawab ya Hirzi ya. Thank you. Oke, thank you, Devri. Udah mudah semua tuh. Ini, oh. Halo Hirdi, semoga tadi udah terjawab. Untuk lebih detailnya, kayak tadi Devri juga udah mention, apa aja yang masuk di each subkategori itu bisa dicek di buku panduan. Pertanyaan selanjutnya untuk sesi pendaftaran masterclass itu akan dilakukan secara online pendaftarannya. Kalau kegiatannya, masterclass akan berlangsung secara offline di 3 hari yang tadi aku udah mention. Pertanyaan selanjutnya, Daun Muda Award School menurut buku panduan akan dilaksanakan dari 1 sampai 27 November. Oke. Seperti tadi udah dimention juga sama Kak Diksat, tidak akan ada karantina karena kita tahu prosesnya pada dasarnya DMDM ini bekerja. Jadi kemungkinan satu sesi digital, let's say, kemungkinan bisa jadi cuma setengah hari, tapi bisa jadi akan ada berapa hari tergantung nanti kita diskusi dengan para mentor. As I mentioned before, untuk detail award school-nya itu akan disusulkan nanti ya. Oke, materi yang dipresentasikan akan dibagikan, iya betul. Step-stepnya bisa dilihat di mana? Bisa lihat di website ya. Website-nya kamu. Oke. Website-nya akan kita state di chat sini ya. Oke. Apakah masih ada pertanyaan lainnya dari para peserta yang di sini? Kayak tadi aku juga mention, perhatikan ketika proses registrasi, ketika proses submission, payment-nya juga diperhatikan. Mulai dibahas sama kalian punya finance untuk pembayarannya. Jadinya proses kita untuk ngecek semuanya juga bisa sesuai dengan periode waktu yang sudah ditentukan. Oke. Untuk tanya-tanya bisa ke nomor WA tim pendaftaran. Cuman aku ingatin sekali lagi, please dibaca dulu buku panduan sebelum akhirnya menanyakan ke nomor tersebut ya. Oke. Apakah sudah semua? Tidak ada pertanyaan lain? Baik, apabila sudah tidak ada pertanyaan lebih lanjut, maka tadi kita sudah dengarkan dan simak bersama-sama mulai dari tema CP36 yaitu Ingenious and Contagious sampai demo sistem pendaftaran tadi. Harapannya nih semua sudah terjawab dan sudah cukup jelas ya. Namun kalau ada yang kelewatan untuk disimak dari acara sosialisasi hari ini, bisa juga menyaksikan di YouTube channel Citra Pariwara yang ada logo angka 36-nya.
Pertanyaan lainnya juga bisa disampaikan via nomor WhatsApp Panitia CP36 di 0818 0671 0462 yang tadi sudah tertulis juga di kolom chat, atau bisa langsung mengakses ke website www.citrapariwara.org. Oke, terima kasih untuk semua peserta acara sosialisasi yang sudah join online hari ini. Let us rise to be the next ingenious and contagious creative herd. Saya Alvita Jansen undur diri, sampai jumpa. Salam pariwara. Terima kasih. Thank you. Bye. Thank you. Thank you. Terima kasih. Terima kasih.